Ya, meskipun salah satu ikon kota Jakarta, Taman Ismail Marzuki kini sudah memasuki tahap pembongkaran ataupun tahap kedua untuk revitalisasi, tapi bagi sejumlah orang masih ada saja penolakan terhadap proses revitalisasi ini karena adanya nilai sejarah dan faktor lainnya. Namun kita akan coba lihat apa yang menjadi fakta-fakta dalam revitalisasi kali ini. Saya sudah hadirkan informasinya. Memang untuk pada awalnya ya, Taman Ismail Marzuki ini diberi nama berdasarkan dari komunis pejuang kelahiran Betawi, yakni Ismail Marzuki yang menciptakan lebih dari 200 lagu pemirsa, seperti lagu-lagu perjuangan yang masih berkumandang hingga saat ini. Dengan dibangun di area tanah seluas 9 hektar, tempat ini tentunya diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta pada masa itu, yakni Ali Sadikin. Nah, awalnya taman ini disebut-sebut sebagai ruang kreasi umum Taman Raden Saleh. Nah, kalau kita lihat lagi sejarahnya pada waktu awalnya, pada tahun itu, memang tatanan kota Jakarta menjadi bagian penting dalam sejarah pembangunan kota metropolitan Jakarta sebagai ibu kota negara. Nah, salah satunya dengan mengumpulkan seniman tentunya dalam sebuah wadah untuk mereka bisa berkreasi seluas-luasnya. Kalau kita ingat ada koreografer kondang seperti Sardono Kusumo yang menyuguhkan pentas tari Samgita Pancasona pada waktu itu. Kemudian penampilan ada balerina terkenal juga Farida Utomo, kemudian ada juga saudara teater Arifin Cinur, Teguh Karya, dan banyak seniman kondang lainnya yang mengisi pertunjukan di tim dan bahkan terus menghiasi sampai dengan saat ini. Lalu kemudian apa alasan revitalisasi tim ini sendiri? Nah, revitalisasi ini dilakukan untuk meningkatkan fungsi kawasan menjadi pusat kesenian dan kemudian bertaraf internasional. Selain itu, tim bisa digunakan sebagai tujuan wisata, tentunya bagi para wisatawan mancanegara yang akan berkunjung ke Jakarta. Jadi tidak hanya ke mall saja, tapi juga bisa untuk berkunjung ke tempat pusat di tim ini. Nah, harapannya tim ini bisa menjadi contoh percontohan bagi pengembangan bisnis yang sejalan dengan seni dan budaya di Jakarta. Sementara itu, jika revitalisasi ini selesai, maka pengelolaannya akan diserahkan kepada PT Jakarta Propertindo sebagai pengembang dengan masa kelola 30 tahun sebelum nantinya diserahkan kembali ke Pemprov DKI Jakarta. Nah, sedikit informasi, kenapa diserahkan kemudian kepada Propertindo? Nah, karena memang menurut Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta, Pemprov ini menggunakan skema BUMD. Sebab dengan menggunakan cost center, biaya per tahunnya ini sangat mahal. Sehingga dengan dikelola oleh Jakpro bisa dilakukan skema bisnis tetapi ada unsur pembangunannya. Nah, kita lihat untuk fakta selanjutnya. Kita lihat ke slide berikutnya. Apa saja yang menjadi fokus revitalisasi? Nah, yang pertama, revitalisasi ini merupakan pelaksana dari Pergub nomor 68 tahun 2018 tentang percepatan pelaksanaan kegiatan. Jadi memang difokuskan di sini tentunya dengan berbagai macam pertimbangan juga. Nah, kemudian apa saja yang menjadi fokus dari revitalisasi ini? Yang pertama, kalau kita lihat pertama ya, ini revitalisasi selasar dan wajah depan tim. Ini kemudian yang direvitalisasi selanjutnya adalah penyediaan ruang terbuka dan pusat dokumentasi sastra HB Jasin yang akan ditempatkan di gedung 14 lantai ini. Nah, Wisma Tim ini juga akan difungsikan sebagai wisma seniman seharga Rp200.000 dan juga untuk kelas berikutnya itu Rp450.000. Nantinya diharapkan para seniman ini bisa menginap di sini sekaligus juga menciptakan sebuah pertunjukan yang sama. Jadi seperti recalling pada waktu masa-masa kejayaan tim pada waktu beberapa tahun silam. Kemudian berikutnya kita lihat lagi yang menjadi fokus dari revitalisasi ini bahwa nantinya akan ada juga pembangunan area amphitheater di area yang sebelumnya ini digunakan untuk wisma seniman. Jadi memang ada beberapa fokus-fokus utama selain untuk membangun gedung setinggi 14 lantai, ini juga kemudian untuk pelebaran dan juga semakin mengembangkan dari fasilitas tentunya untuk mewadai kreasi para seniman-seniman. Tidak hanya bagi di Jakarta saja, namun juga bagi para seniman yang ada di tanah air untuk bisa berkumpul di sini. Meskipun kemudian masih menuai polemik dari sejumlah pihak, yang mana mengatakan bahwa kemudian anggaran dan juga lainnya. Tetapi ini terus dilakukan sosialisasi tentunya dari pihak Pemprov DKI Jakarta kepada sejumlah pihak, dan juga keyakinan bahwa memang ini bisa meningkatkan kinerja dari para seniman dan juga bisa meningkatkan devisa daerah tentunya bagi DKI Jakarta. Nah, itu tadi sejumlah fokus-fokus utama dan juga fakta-fakta di balik revitalisasi di Taman Ismail Marzuki yang saya hadirkan untuk Anda. Memang masih banyak sekali kekurangan ataupun juga tanggapan lainnya, tapi kita harapkan semua ini memang betul pada tahun 2021 targetnya selesai dan bisa meningkatkan devisa daerah DKI Jakarta.